Shalom, apa kabar semua siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tomohon? Harapan Mem, semua dalam keadaan yang sehat diberkati ya. Oke, jumpa lagi di channel Mem Ingrid Bungo dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mem harap lewat channel ini boleh menjadi media untuk kalian semua dalam pembelajaran PAK. Anak-anak, mengawali kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan belajar bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami bermohon tuntunan Tuhan atas kami sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran di saat ini dengan baik. Bahkan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai gereja. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini kita akan belajar materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 9 dapat menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja, menjelaskan pengertian gereja, membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya, menjelaskan mengapa gereja memiliki ciri-ciri yang khas sebagai kritik terhadap umat Yahudi pada masa Yesus, serta menyebutkan ciri-ciri tersebut, menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini, membuat kartu yang berisi tekad pribadi untuk menjadi gereja yang bersaksi. Anak-anak, saat ini silahkan kalian baca atau literasi lirik lagu dalam Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Anak-anak, boleh di-pause dulu videonya, baca dulu liriknya, baru kalian kembali melanjutkan videonya. Anak-anak, setelah kalian melakukan pada lirik lagu tadi, hal apakah yang kalian dapatkan dari lirik lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja? Ya, benar. Dari lagu tersebut, kita semua pengikut Yesus yang ada di seluruh dunia merupakan gereja. Jelas mau menjelaskan bahwa gereja adalah orangnya, bukan pada gedungnya saja. Kita sebagai gereja harus membawa berita Injil kepada semua umat manusia. Anak-anak, berdasarkan literasi pada lirik lagu tadi, silahkan kalian bedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. Silahkan kalian pause dulu videonya dan menjawab pertanyaan ini di lembaran kerja kalian masing-masing. Selesai menjawab, baru kalian lanjutkan lagi videonya. Apakah arti gereja sesungguhnya? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja, dalam bahasa Yunani eklesia,
yang berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia, yang artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, sanak keluarga dan kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Anak-anak, kita sebagai gereja harus bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia ini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Gereja terpanggil melaksanakan amanat agung Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 20. Beberapa aspek pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Bahkan dalam kepemimpinan terbuka untuk perempuan seperti Lydia, Priscilla, dan Yunia. Gereja juga menerima orang cacat untuk menjadi anggotanya. Kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Eksklusivisme, kesukuan, bahkan ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Kita sebagai gereja seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya kita kenal dan sembah. Keempat, hidup saling berbagi. Cara hidup orang Kristen yang sangat menarik, di mana mereka tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Inilah tantangan atau pergumulan gereja. Bagaimana dengan kita sebagai gereja? Anak-anak, perhatikan sifat-sifat gereja. Pertama, gereja adalah kudus. Gereja adalah kudus, diasingkan, tapi bukan mengasingkan diri. Karena gereja disuruh ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Adanya gereja di dunia ini ialah untuk dipakai dalam karya penyelamatan Allah. Sifat yang kedua, gereja adalah am. Am berarti umum. Oleh sebab itu, gereja menerobos segala pembatas dan memiliki perspektif yang umum, tidak dibatasi oleh sekat-sekat sosiologis manusia. Sifat ketiga, gereja adalah persekutuan orang percaya. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang telah mengakui tindakan Allah dan yang kini ingin mengungkapkan kembali tindakan itu melalui kehidupan mereka sebagai gereja. Sifat keempat, gereja satu. Gereja adalah kesatuan umat Kristen sebagai raja dalam gereja. Satu dalam memberitakan Injil, satu dalam mengemban misi, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan, satu dalam iman dan pengharapan. Oleh sebab itu, dalam perbedaan kita, Tuhan mempersatukan kita. Di dalam perbedaan itu, kita dapat bersatu, menampakkan kepatuhan kita sebagai gereja kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Anak-anak,
Silakan kalian melakukan literasi kembali dengan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Mem harap semua membaca dengan sungguh-sungguh sambil merenungkan bagian Alkitab ini. Sekali lagi, di-pause dulu videonya, kemudian silakan dibaca bagian Alkitabnya. Anak-anak, setelah kita membaca bagian Alkitab tadi, jelas bahwa gereja terbentuk pada hari Pentakosta karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Gereja terpanggil melaksanakan amanat agung Kristus. Gereja terpanggil untuk memberitakan berita kesukaan dari Allah bagi semua orang, agar percaya dan diselamatkan. Tugas yang dilakukan gereja sekaligus ia aktif dan ambil bagian pada karya keselamatan dari Allah yang ditujukan kepada semua manusia dan ciptaan. Sekarang, simaklah dengan baik pesan Tuhan di dalam firman-Nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini silakan dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian gereja. Kedua, jelaskan beberapa aspek pergumulan gereja. 3, tulislah sifat-sifat gereja. 4, jelaskan cara hidup jemaat pertama menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. 5, buatlah dalam bentuk kartu yang berisi tekad pribadimu untuk menjadi gereja yang bersaksi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, kita akan berdoa. Semua dalam sikap berdoa, dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami bersyukur selaku gerejamu yang ada di tengah-tengah dunia, boleh lagi mengikuti pembelajaran di saat ini. Kami bermohon Tuhan terus memampukan kami semua untuk memahami makna gereja yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran kita di saat ini sudah selesai. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Dengan harapan semua dapat mengerti isi materi ini. Jika masih ada yang belum jelas, bisa diputar lagi videonya. Atau dapat langsung menghubungi Mem Ingrid. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.